Beberapa saat kemudian, Suster ini mendatangi kapal tempat semua biarawati berdoa dan menemukan Suster Oana yang sedang berdoa. Tetapi di sampingnya terdapat sebuah jasad yang ditutupi oleh kain. Saat kain itu dibuka, Suster ini terkejut bahwa yang mati adalah Suster Oana. Diperlihatkan dengan pastor yang mengikuti sebuah Suster Victoria menuju gereja dan mendapati sosok Daniel yang lantas menyerang pastor. Dan wujud asli Falak pun diperlihatkan. Kembali kepada Suster Irin, saat masih terkejut dengan kejadian ini, telah para biarawati mendatangi kapal untuk melakukan doa bersama. Saat pertengahan berdoa, para biarawati itu pun terpental. Pastor yang mendapatkan pencerahan dari seut tas koran langsung mendatangi tempat penyimpanan dan menemukan sebuah lonceng yang mengantarkannya menuju gerbang di mana Satan itu terkurung. Tak lama Maurice datang dan langsung menembak hantu itu. Kedatangan Maurice sangat membantu dalam kasus ini. Saat sedang berdoa, hantu Falak itu pun memberikan luka kepada punggung Suster Irin, berlambangkan bintang pengetahuan, atau lebih umumnya bintang satanik. Tak lama setelah itu, Pastor dan Maurice mendatangi kapal untuk memastikan Suster Irin, lalu menanyakan apa yang terjadi. Suster Irin mengatakan bahwa ia dan para biarawati berdoa untuk melawan roh jahat. Lalu Suster Irin menjelaskan bahwa mereka diserang saat sedang berdoa. Kemudian, memeriksa kembali jasad yang berada di kapal adalah Suster Victoria. Lalu mereka menyadari bahwa ini adalah jawabannya. Tidak ada yang tersisa di biara ini, semuanya telah mati. Tak lama Suster Victoria terbangun dan langsung menyerang Pastor. Pastor meminta Suster Irin untuk mengambil air suci dan tuangkan kepada salib yang berada di tasnya. Kemudian Pastor membacakan doa yang membuat hantu itu terbakar. Lalu Suster Irin mengatakan bahwa Oana tidak bunuh diri. Justru ia berkorban agar roh jahat tidak mengambil jiwanya. Suster ini akan melakukan penyegalan kembali kepada roh jahat dan beritahu bahwa tidak akan bisa menutup gerbangnya tanpa darah Yesus Kristus. Lalu memberitahukan kepada pastor bahwa jasad Suster Mo ditemukan di terowongan katakombe. Mungkin Suster Irina mengetahui jalannya. Dan sebelum ke sana, Suster Irina meminta kepada pastor bahwa ia ingin mengucap sumpah. Setelah melakukan sumpah, mereka pergi mencari pusaka yang berisi darah Yesus Kristus. Lalu pastor menemukan sebuah pintu yang cocok dengan kunci yang ia bawa. Dan menemukanlah pusaka itu dan bergegas untuk menjaga roh jahat. Lalu Suster Irina diikuti oleh sosok biarawati, lantas menyerangnya. Kemudian menemukanlah sebuah pintu yang menuntunnya melihat simbol satanik serta para biarawati. Dan pastor yang sedang melawan para roh jahat dengan baca doa serta menjatuhkan api berlambang salib. Dialihkan kepada Maurice yang sedang menolong Suster Irin. Dibingungkan dengan para suster dan salah satunya adalah Suster Irin. Saat berhasil menemukan Suster Irin, ternyata ia kerasukan oleh roh jahat. Saat berhasil menolakkan roh jahat tersebut, Maurice langsung dicekik hingga tersadarkan diri. Suster Irin dilemparkan menuju sebuah kolam air, dan muncullah wujud asli roh jahat yang langsung menyerang Suster Irin dan berusaha membunuhnya dengan menenggelamkannya. Saat Falak mengira sudah mati, lalu mengangkatnya ke atas. Yang tidak Falak sadari adalah Suster Irin sudah mengeluarkan darah Yesus Kristus dari pusakanya dan langsung menyemburkan darah itu kepada Falak yang langsung membuatnya kembali tersegel.